Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita masih melihat sebuah kehidupan yang mana hari-hari ini pandemi COVID-19 masih terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita mengharapkan semua ini segera berubah. Kita mengharapkan pandemi ini segera berlalu. Amin. Itu harapan saya dan harapan kita semua. Tetapi hari-hari ini kita melihat saudara, dari semua berita, baik di media, di televisi, apapun kita melihat, semua orang sedang memikirkan hal ini. Semua orang sedang membicarakan tentang pandemi ini. Segala dan semua pemimpin sedang menjanjikan kapan dan harus bagaimana untuk mengatasi pandemi ini. Dan mereka bahkan menentukan hari-hari, bulan-bulan, kapan itu terjadi perubahan yang terjadi. Nah, tapi hari ini saya berkata buat saudara semua. Saudara, semua itu tidak akan terjadi perubahan jika kita tidak memulai dari kehidupan kita bersama-sama. Apa yang pemerintah anjurkan kepada kita? Tetap tinggal di rumah. Keluar pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan kita mulai belajar mengisolasi diri. Kalau semua kita taat di sana, akan terjadi perubahan. Dan ini harapan kita semua, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara bersama-sama untuk melihat perubahan itu harus terjadi, saudara. Nah, perubahan itu akan terjadi. Dan itu terjadi harus dimulai dari atas. Kalau yang di atas tidak ada perubahan, maka yang terjadi, yang ada di bawah akan terjadi revolusi yang memaksa sehingga bawah itu akan bergejolak. Nah, dan Soeharto, kasus 98, bagaimana para pemimpin yang tidak berubah, rakyat luar biasa. Zaman Megawati dan Gus Dur ketika pemilihan di Men, terjadi sebuah kerusuhan terjadi karena yang atas tidak ada perubahan yang terjadi. Rakyat rindu berubah. Tapi hari ini saudara, saya mau ajak bersama-sama. Kita bicara yang namanya atas. Kita bicara yang namanya pemimpin. Kita bicara yang namanya kepala. Kita bicara tentang sebuah rumah tangga. Saudara, Tuhan rindu bahwa setiap kita, rumah tangga kita, hari-hari ini dipulihkan. Keluarga kita mengalami sebuah perubahan yang dahsyat, sekalipun hari-hari ini sangat sukar dan tekanan itu memaksa. Saya ajak bersama-sama saudara membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tolong Mbak Ayu bacakan. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasia, dan kepala dari wanita adalah pria, dan kepala dari Hamasia adalah Elohim. Nah, sudah dijelaskan di sini ada sebuah urutan yang sangat jelas bahwa kepala daripada suami, kepala rumah tangga adalah Yesua Hamasia, Yesus Kristus. Kepala daripada Yesua Hamasia adalah Bapa, Tuhan sendiri, Yahweh, Elohim. Nah, kepala dari para istri adalah suami. Nah, saudara, saya rindu hari-hari ini ada sebuah perubahan dalam rumah tangga kita. Sebelum kita menyampaikan firman ini, mari kita ajak bersama-sama untuk menaikkan sebuah lagu. Lagu ini bicara tentang keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dilindungi Tuhan, keluarga yang berjumpa dengan Tuhan, dan keluarga yang bahagia dan dipulihkan karena Tuhan sebagai kepala dalam keluarga tersebut. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku ke dalam Tuhan. Tuhan, pagi ini pulihkan keluarga kami.
Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Engkau membuat sebuah dampak yang luar biasa di masa pandemi ini ya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Mari sama-sama kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Katakan, ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Amin. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Amin. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu, ku mau setia melayani-Mu. Berbahagia, berbahagia jadi keluarga Tuhan. Amin saudara. Mari bersama-sama kita angkat lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku mau setia melayani-Mu. Oh, oh. Ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Oh, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, jagaiku dan seisi rumah, sampai akhir pandemi ini berlalu. Haleluya. Sampai akhir pandemi ini, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Ku mau setia jadi keluarga Tuhan. Katakan, ku bahagia. Haleluya. Ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini membawa inspirasi buat kita bersama-sama.
Biarlah ini menjadi lagu iman kita bersama-sama. Sampai akhir pandemi ini, ku mau setia melayani Tuhan. Ku bahagia menjadi keluarga Tuhan. Saudara, firman yang kita baca tadi sangat jelas mengatakan bahwa pria diciptakan dengan panggilan khusus sebagai kepala dan wanita itu sebagai penolong. Ini semua tidak bisa diwakilkan, saudara. Ini harga mati dan ini kebenaran firman Tuhan. Suami adalah kepala. Saudara, saya bisa bayangkan bagaimana kalau tubuh ini kehilangan kepala. Mengerikan kan, saudara? Rumah tangga yang kehilangan kepala itu sangat menakutkan. Kalau saya gambarkan, itu seperti sebuah payung, di mana tudung itu adalah suami, istri adalah pegangannya, anak-anak di bawah payung. Ketika tudung ini berlubang, tudung ini rusak, maka sang penumpang ini tidak maksimal, karena anak-anak yang ada di bawah payung ini akan mengalami celaka, penderitaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saat ini saya mau ajak saudara bersama-sama supaya keluarga kita dipulihkan di masa-masa pandemi ini. Karena yang terjadi hari-hari ini, saudara bisa buka internet, dampak COVID-19 dalam rumah tangga. Terjadi perceraian yang begitu meningkat, kebosanan, kejenuhan, terjadi kekerasan rumah tangga, penderitaan yang luar biasa. Kembali yang menjadi korban adalah wanita, saudara. Nah, saudara, COVID-19 ini sangat berdampak karena apa? Karena ekonomi, berdampak pada pendidikan anak-anak kita, berdampak kepada kesehatan kita masing-masing. Bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga setelah terjadinya isolasi wilayah, terjadinya pembatasan sosial, pembatasan jarak dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya baca dalam laporan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan. Di sana dijelaskan bahwa wanita dan anak-anak di masa pandemi ini sangat sekali menjadi korban, saudara. Karena apa? Dikatakan karena mereka ada rasa bosan, jenuh yang terjadi dalam rumah tangga mereka, karena hari-hari hanya menatap wajahnya, hari-hari hanya ketemu itu saja. Sementara, saudara, yang terjadi pendapatan menurun, ekonomi menurun, tuntutan pekerjaan, tuntutan makan, bahkan saya baca berita PHK sampai hari ini di Indonesia terjadi. Sudah melebihi 2 juta lebih orang di PHK. Belum lagi yang masuk bergiliran berjuta-juta. Nah, ini sangat berdampak. Sehingga yang terjadi, para kepala rumah tangga suami ini mengalami sesuatu tekanan yang besar. Yang berdampak adalah istri dan anak-anak. Hubungan rumah tangga, perkawinan, hubungan pengasuhan anak, hubungan dengan asisten rumah tangga, terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran terjadi saat-saat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Banyak saya mendengar dan hari-hari ini keluhan dan keluhan daripada rumah tangga. Saya tidak bisa menceritakan saudara hal-hal yang lebih detail, lebih dalam, ya. Tapi itu terjadi saudara, ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali firman Tuhan tadi, ya, bahwa suami adalah kepala daripada istri. Kepala dalam bahasa Yunani adalah kepale. Kepale punya arti adalah seorang penopang, seorang yang menjadi pengelola, sumber daripada keluarga. Nah saudara dikasih Tuhan, kita baca lagi ayat tadi saudara. Coba 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Kita mulai bahas bersama-sama ayat ini. Mari silakan baca lagi. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku menghendaki agar di segala tempat pria-pria, suami-suami berdoa dengan mengangkat tangan yang kudus, tanpa amarah dan perbantahan. Di sini seruan yang luar biasa dari sebuah firman Tuhan, supaya para pria-pria, para suami-suami yang menjadi kepala ini, saatnya di masa pandemi ini semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa dengan tangan yang suci, berdoa tanpa marah, berdoa dengan hati yang tulus. Nah sudah dikasih Tuhan, seorang suami harus menjadi imam, menjadi kepala. Problem rumah tangga sekarang ini banyak terjadi adalah sang kepala suami tidak menjadi bapak yang baik. Para suami tidak menjadi pemimpin yang baik. Suami dan pemimpin itu berbeda, saudara. Pemimpin adalah memberikan visi, memberikan impian, kemana keluarga mau saya bawa. Tapi menjadi bapak adalah mengangkat dan menggandeng anak-anak mereka untuk berjalan lebih kuat dan lebih cepat. Amin. Bapak adalah dia bisa menggandeng istri dan anak-anaknya untuk berjalan lebih kuat dan lebih cepat. Amin. Nah sudah dikasih Tuhan, kita melihat kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Itu sebuah contoh yang luar biasa bagaimana Ayub, ya, teladan seorang suami yang baik. Kitab Ayub silakan baca. Mbak Erna silakan. Ayub pasal yang ke 1 ayat yang ke-5. Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat yang ke-5. Dan ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil dan mengutuskan mereka. Dia bangun pagi sekali dan mempersembahkan persembahan kebakaran menurut jumlah mereka semua. Karena Ayub berkata, mungkin anak-anakku telah berdosa, sekalipun mereka telah memberkati Elohim di dalam hati mereka. Itulah yang selalu Ayub lakukan. Nah saudara, ayat ini dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, artinya keluarga Ayub ini sering bersekutu, sering melakukan pesta. Keesokan harinya, pagi-pagi Ayub bangun, lalu apa? Dikatakan dia berdoa. Bukan sudah berdoa, dia mempersembahkan korban bakaran untuk anaknya satu persatu. Dan dia berkata, mungkin Tuhan, mungkin pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah menyakiti hati Elohim.
itu dilakukan, itu katakan senantiasa. Saudara. Hari ini terjadi banyak seorang bapak tidak menjadi suami yang baik, tidak menjadi ayah yang baik, tidak menjadi pendoa yang baik. Saudara, doa Ayub membuat pagar dalam rumah tangganya. Maka Tuhan mengatakan kepada Petrus, tidakkah kau tahan 1 jam saja? Berdoa dan berjaga-jagalah. Sudah dikasih Tuhan. Kalau seorang suami, seorang kepala rumah tangga tidak menempatkan diri di dalam penjaga-jaga buat rumah tangganya, jangan heran saudara, istri saudara akan dimakan sama iblis, saudara. Banyak para istri mulai berontak dengan suami. Banyak para istri mulai berselingkuh dengan pria lain, mendengar dari pria lain, tidak menjadi pendengar bagi suaminya. Karena apa? Karena suami tidak berjaga-jaga. Banyak anak-anak mulai jatuh dalam pergaulan broken home. Mereka mulai narkoba, mulai mabuk-mabukan, pesta pora. Karena apa? Di dalam rumah tangga tidak ada pendoa yang menjaga mereka. Nah, suami itu pendoa. Firman ini benar, ya dan amin. Firman mengatakan seorang suami, seorang laki-laki harus menjadi pendengar yang baik, saudara. Saudara belajar, saudara, bahwa wanita dan pria itu sangat jauh berbeda. Sampai hari ini saya nggak bisa memahami diri saya. Hati seorang wanita tidak bisa dijangkau oleh pria. Demikian juga sebaliknya. Tapi mari belajar bahwa Tuhan memberikan wanita itu sebuah perasaan yang sangat dalam. Tuhan memberikan sebuah intuisi yang sangat dalam bagi wanita. Maka kita lihat pemimpin-pemimpin yang sukses karena ada istri-istri yang kuat dan luar biasa. Amin. Kita lihat saudara, para pemimpin kita, bagaimana mereka bertahan di dalam pemerintahan mereka. Pak Soeharto bisa begitu kuat pemerintah karena punya Ibu Tien yang kuat mendampingi dia. Amin. Pak SBY begitu kuat pemerintahan sampai selesai 2 periode karena ada istri Ibu Ani yang setia kepada Pak SBY. Lebih lagi Pak Jokowi, saudara. Pemimpin yang kuat 2 periode ini kita lihat bersama-sama. Sekalipun diuji dengan pandemi yang luar biasa ini, tapi Pak Jokowi masih tegar karena punya istri yang luar biasa yang mendampingi dia. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan, mereka istri-istri yang tidak menjadi pendamping yang kuat, hancur keluarga mereka. Simpson, orang yang terkuat di dunia, orang yang hebat, dia hancur karena wanita, karena bukan istri yang baik bagi dia. Dan banyak contoh terjadi. Sehingga Salomo berkata, Salomo istrinya banyak, sudah 1000 lebih. Itu baru 1000, itu baru istri-istri yang dia ambil, belum gundik-gundiknya, belum, saudara banyak. Tapi dia dalam Mazmur mengatakan dia belum menemukan istri yang baik yang bisa dia kenal secara pribadi. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kenapa seringkali suami tidak bisa mendengar istri? Karena seringkali suami itu menganggap bahwa istri itu tidak penting. Maka lebih banyak para suami tidak bisa mendengar. Saya mau berkata buat saudara, kebutuhan istri untuk mendengar itu sama dengan kebutuhan suami akan seks. Tahu saudara? Jadi jangan anggap remeh istrimu. Itu penopangmu, engkau itu kepala bagi mereka. Jadilah pendoa, pendengar yang baik buat istri-istri kita. Saudara, maka tidak heran di Jepang pernah saya baca di sebuah media, ada seorang pria yang menjadikan dia sebagai jasa mendengar. Nah, itu sudah bisa lihat di internet, coba saudara.
Jadi dia seorang pria ini, seorang pemuda ini jadi konseling. Konseling itu mahal, saudara. Maka ada sekolah konseling itu mahal. Kerjaan konseling itu hanya mendengar. Tapi hanya mendengar saja mahal, saudara. Dan suami itu sebetulnya ada konseling yang baik dengan istrinya. Maka pria di Jepang ini, saudara, orang yang mau ngejak dia curhat, itu sudah antre, saudara. Jadi hanya pengen curhat wanita-wanita ini dengan pria ini. Dan sudah dikasih Tuhan, seorang imam, seorang suami yang baik, bukan hanya mendengar akan istri dan anaknya, dia juga bisa melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Semakin banyak berdoa, semakin memiliki hati melayani dengan sungguh-sungguh, saudara akan semakin kuat dalam rumah tangga kita, saudara. Amin. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan, sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan, serasa menunjukkan rasa hormat kepada istri, seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, sehingga doa-doamu tidak terhalang. Kalau terjemahan LAI, tadi terjemahan IAT 3, LAI mengatakan, demi juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doamu jangan apa? Terhalang. Jadi doa saja nggak cukup, saudara. Tapi doa dengan hati yang tulus, doa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa benci kepada pasangan kita, maka doa kita tidak akan terhalang, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian yang pernah saya dengar dari seseorang yang pernah konseling dengan saya. Keluarga ini hidup dalam kecukupan. Sang suami bekerja sebagai sales, saudara. Dia keluar kota, tiap hari Senin dia keluar kota, dan Jumat dia pulang ke rumah. Waktu dengan keluarganya Sabtu dan Minggu. Hari Minggu penuh dengan pelayanan di gereja. Sabtu masa pulang kerja itu capek, kadang-kadang nggak sempat untuk pergi wisata. Hari ke hari demikian, suatu hari, saudara, sang iblis mulai menyerang sang suami ini. Dia mulai ada rasa tertarik kepada seorang wanita tanpa diketahui istrinya, dan dia punya hubungan percintaan di luar dengan istrinya. Artinya apa? Perselingkuhan, saudara. Nah, sewaktu kali suami ini pergi keluar kota, pacarnya diajak kerja, saudara. Jadi dalam mobil itu ada sopir, ada suami saya, dan ada pacarnya. Saudara, tahu gak istri? Istri itu peka. Saudara, sehebat-hebatnya suami menutup rahasia kepada istri, istri lebih tahu daripada suami tahu istri. Itu hebatnya suami istri, saudara. Karena punya intuisi yang tinggi, saudara, punya perasaan yang tinggi, peka. Dia rasa tidak enak itu. Ternyata dia tahu, saudara. Dia tahu kalau suaminya itu setiap pergi keluar kota mengajak selingkuhan. Saudara, sang istri mulai marah dan ngomong-ngomong. Sang suami membalas dengan bentaan dan marah-marah. Ternyata kemarahan, pertengkaran tidak menyelesaikan. Sang istri datang mohon doa
kepada saya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan yang bisa menolong dan memampukan. Kita berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hampir setengah tahun lebih. Satu kali ketika sang suami ini pergi keluar kota dengan istrinya, mengalami kecelakaan, saudara. Dan wanita ini dalam kecelakaan dia luka berat dan akhirnya meninggal. Saudara, apakah sang suami dipulihkan? Tidak, belum dipulihkan. Kelakuan perbuatan ini, roh jahat yang merasuk pada pria ini, suami ini, oleh kuasa doa belum ada perubahan. Dia kembali dengan wanita lain, bahkan akhirnya masuk ke dalam pernikahan siri dan punya anak, saudara. Dan suatu hari terjadi kasus dalam perusahaannya ini, karena keuangan, sang suami ini akhirnya harus berhadapan dengan hukum, saudara. Akhirnya dia ditahan di penjara 2 tahun lamanya. Istri selingkuhannya ini akhirnya minta cerai dan dia berpindah dengan pria lain, saudara. Kemudian pria ini 2 tahun kemudian dia keluar, dia nangis-nangis kepada istrinya minta dipulihkan kembali. Sang istri dan anak-anaknya sudah cukup luka dan kecewa. Tapi karena mereka orang-orang yang takut Tuhan, mereka mengampuni. Mereka mengasihi suaminya. Mereka mau menerima suaminya. Tapi saudara, sang anak ini semua belum mau terima. Sang anak-anak tidak mau bicara kepada ayahnya. Dalam rumah tangga ini, setiap kali suami mengantarkan anaknya sekolah, di dalam mobil, anak diem gak mau bicara kepada ayahnya. Karena luka yang dilakukan, itu dia merasakan sejak anak-anak sampai dia remaja, sampai dia SMP, saudara. Dia mau gak bicara dengan ayahnya. Saudara, sang bapak dengan setia tiap hari masih mengantar anaknya sekolah, sekalipun anaknya tidak bicara, hanya istrinya yang sempat bicara dengan baik-baik. Saudara, keluarga ini punya anak 3, saudara, nggak tanggung-tanggung. Sejak sang ayah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, ketika sang ayah bahkan masuk penjara, ketika anaknya ini berontak semua. Anak yang perempuan menjadi wanita panggilan dengan om-om. Anak yang kedua terlibat narkoba. Anak yang ketiga depresi yang diantarkan sekolah yang terjadi, yang dialami, saudara. Dan dikasih Tuhan, suatu hari suami itu berdoa kepada Tuhan, mohon pemulihan Tuhan. Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan anak-anakku, Tuhan jamah anak-anakku. Dia selalu berdoa, suami itu doa puasa, tiap hari berdoa untuk anak-anak mereka. Dan dikasih, suatu hari ketika bapak ini mengantarkan anaknya sekolah, waktu itu sudah terlambat, saudara. Kemudian sang anak turun dari mobil. Sang ayah biasa melihat, menatap sampai anak ini masuk ke dalam ruangan kelas. Dia lihat, natap dari jauh. Ketika anaknya berjalan pelan-pelan, tidak menoleh ke belakang, tiba-tiba, saudara, anak ini berpaling ke belakang dan dia berlari. Dia berkata, "Ayah!" Dia lari dan dia peluk ayahnya. Dia minta ampun dengan ayahnya. "Pak, ampuni aku, ayah. Aku banyak melukaimu, ayah." Ayahnya menangis. "Tuhan, terima kasih kau pulihkan anakku, Tuhan." Sudah tahu gak, saudara? Ketika mereka berpelukan dari kelas, teman-teman mereka keluar dan melihat, mereka tepuk tangan. Mereka berbahagia ketika melihat seorang ayah dan anak dipulihkan. Dan yang terjadi bukan itu aja, anaknya perempuan pun dipulihkan dan masuk sekolah Alkitab. Anaknya yang bandar narkoba, pengedar
akhirnya suami ini dan anak istrinya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa berkata kepada saudara, iblis sampai hari ini tidak tinggal diam untuk menghancurkan rumah tangga. Karena ada kantong-kantong Kristen, kantong-kantong anak Tuhan yang kuat, di sana iblis bekerja dengan keras. Papua, mayoritas kekristenan di sana sangat kuat, tetapi iblis menyerang dengan aib yang begitu besar di Papua. Tidak tahu, Ambon adalah provinsi yang sangat kuat kekristenannya, tetapi di sana dikatakan pelecehan seksual terbesar justru ada di sana. Kupang itu mayoritas orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapi banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga justru di sana. Manado, begitu banyak anak Tuhan di sana, hampir 90% orang-orang percaya. Tetapi media mengatakan 99% anak umur 15 tahun ke atas mereka sudah tidak perawan lagi. Ini beban kita, ini doa kita. Saya yakin saudara, Papua akan dipulihkan, Ambon dipulihkan, Kupang dipulihkan, Manado dipulihkan, bahkan beberapa daerah akan dipulihkan. Karena apa? Karena para suami yang dijamah oleh Tuhan. Saudara, ketika pria tidak taat, maka konsekuensinya itu sangat besar, akibatnya sangat besar. Saudara ingat, Adam adalah pria, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus adalah kepala daripada pria. Ketika Adam tidak bertanggung jawab, maka dosa itu menguasai dunia. Tetapi ketika Yesua Hamasiah bertanggung jawab, menanggung seluruh dosa sedunia ini, dosa saudara dan dosa saya, dia terima itu, dia bawa kepada Bapa. Sampai di atas kayu salib dia mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, ya Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Artinya apa? Dia membawa dosa, dia bertanggung jawab atas manusia di muka bumi ini. Beda dengan Adam, dia lari dari tanggung jawab. Tetapi Yesus tanggung jawab semua. Dunia dipulihkan, dunia diampuni, keselamatan terjadi karena ada pria, ada laki-laki yang bertanggung jawab. Dampaknya itu besar, saudara. Sudah dikasih Tuhan, mari kita menjadi para suami, para pria, pendoa yang baik, penjaga yang baik buat anak-anak dan rumah tangga kita, tanpa rasa perselisihan, berdoa dengan tangan suci, tanpa marah. Saudara, sudah dikasih Tuhan, kemarahan itu berdampak besar di dalam rumah tangga, saudara. Baik kekerasan fisik, sudah dikasih Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk mengerti, kita bersyukur di negara kita ini ada undang-undang yang memproteksi kekerasan dalam rumah tangga. Sudah dikasih Tuhan, kalau ada seorang suami yang melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anak, dia bisa dipidana 10 tahun atau denda 30 juta. Tapi kalau sampai istri itu mati, meninggal atau anaknya meninggal, hukumannya itu 15 tahun, dendanya 45 juta. Itu kekerasan secara fisik. Kalau kekerasan psikis, emosi, psikologi, itu hukumannya itu 3 tahun, saudara.
dendanya 9 juta. Saudara, kalau kekerasan di dalam seksual kepada istri, kepada anak sendiri atau orang lain, siapapun, hukumannya itu adalah 12 tahun atau denda 36 juta. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, saudara bisa buka di internet, perceraian semakin meningkat tajam, kekerasan rumah tangga semakin meningkat tajam, kekerasan terhadap anak dan istri, pembantu rumah tangga dan sebagainya terjadi demikian tajam. Dan dampaknya saudara cek di internet bahwa pandemi COVID-19 ini yang mati terbanyak adalah kaum pria, bukan wanita. Karena apa? Kaum pria lebih stres hari ini saudara, ya. Maka banyak kaum pria yang mati saudara. Saudara mau mati enggak? No? Yuk, di pandemi 19 ini kaum bapak, kaum pria jangan mati dulu. Amin. Bertahan, amin. Bertahan di masa yang sukar ini. Mari kita bawa keluarga kita untuk dipulihkan Tuhan. Amin. Untuk keluarga kita semakin melihat berkat Tuhan yang melimpah-limpah hari ke hari, sehingga rumah tangga kita semakin kuat. Suami menjadi pengelola, menjadi sumber, menjadi inspirasi, menjadi ayah, menjadi bapak, dan menjadi sahabat bagi istri dan anak-anak mereka. Dan istri, mari saudara, jadilah engkau penolong, bukan perongrong saudara. Terimalah suamimu hari-hari ini. Dia sedang stres, dia sedang tertekan, dia sedang banyak masalah. Engkau istri, engkau itu penolong. Dampingi suamimu. Katakan, suamiku engkau terhebat. Suamiku engkau luar biasa, ayah yang baik di masa pandemi ini. Saudara, suami butuh pujian. Suami butuh perhatian. Sak gagah-gagahnya suami saudara, sak hebat kumisnya, setebal-tebalnya suami, sama istri tetap masih jaluk kelek jawabannya saudara, masih bisa dikepit saudara. Artinya apa? Suami itu lemah saudara, istri itu kuat. Tapi saudara, di dalam rohani, di dalam hubungan dengan Tuhan, suami itu kepala, itu sumber semuanya. Oleh karena saudara, mari saya rindu di hari-hari ini, di masa yang sukar pandemi ini, yuk kita minta Tuhan, ubah keluargaku, siapkan keluargaku semakin dipulihkan. Amin. Mari kita angkat pujian tadi saudara. Haleluya. Kita minta Tuhan untuk keluarga kita diberkati dan dilindungi Tuhan hari ke hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan keluargaku untuk hari ke hari semakin memancarkan wajah ilahi, wajah Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga seperti yang Tuhan inginkan. Keluarga yang menjadi berkat, keluarga menjadi terang, keluarga menjadi saksi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Katakan, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi, berkati dan lindungi semua. Jagaiku
jakaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia menjadi keluarga Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita akan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Katakan, ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, berkati dan lindungi semua. Jakaiku dan seisi rumahku, jakaiku dan seisi rumahku sampai akhir pandemi ini Tuhan, sampai akhir pandemi ini. Ku mau setia melayanimu, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Ku bahagia. Berkati dan lindungi semua. Jakaiku, jakaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Oh, ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Amin.